Deborah atau Debbie? Debbie nama panggilannya ya. 3, 2, 1, action. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita kembali ke Ngobras, ngobrol tentang asuransi atau ngobrol asuransi ya. Di sebelah saya sekarang sudah ada tamu atau diva dari Jogja. Perkenalkan diri dulu dong. Halo semua, perkenalkan nama saya Deborah Aprianita, saya seorang financial planner dari Yogyakarta. Iya, seorang financial planner yang tadi sudah berbagi ilmu ke Bron Diva nih. Ya, nah sekarang mau berbagi ilmu lagi buat teman-teman semuanya yang ada di YouTube channel Bron Diva TV ya. Apa nih kira-kira mau kita bahas hari ini Diva Debbie, Mbak Debbie aja ya panggilnya ya. Debbie. Gimana? Karena setahu saya kalau kita itu sebagai orang yang sedang mengelola keuangan, saya pernah belajar itu ada 8 pilar keuangan. Nah, apa itu yang kira-kira yang mungkin poin-poin paling penting aja deh, pilar-pilar paling penting aja itu apa? Jadi kalau pilar yang paling penting dalam keuangan kita kan kalau ada punya tujuan keuangan, kita punya pendapatan, itu kan harus dikelola dengan baik ya. Memanage keuangan kita. Ya. Yang pertama tuh kita harus lakukan adalah pengelolaan keuangan melalui pencatatan arus kas. Biar tahu, biar tahu kita punya penghasilan tuh lebih besar dari pengeluaran atau malah sebaliknya. Berarti mereview ya? Iya, review dulu pendapatan kita selama ini, penghasilan kita, gaji kita dengan pengeluaran kita selama ini gitu ya? Iya, itu yang paling penting dari supaya mengetahui arusnya gitu ya? Arusnya itu apakah positif atau negatif kayak gitu kan. Contoh negatifnya seperti apa? Kalau semisal pengeluarannya lebih besar ya itu kan berarti kita boros. Bisa ya, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan ya. Ngutang berarti dong. Oh iya betul, kartu kredit ya, itu. Iya, kartu kredit. Itu banyak tuh yang kena tuh ya. Iya. Terus habis itu kalau kita udah bisa mengelola arus kas, itu kan arusnya udah positif. Kalau udah positif kita bisa mengelola dengan cara memposkan uang kita sesuai dengan pos-pos keuangan itu ada. Oke, berarti kita sekarang fokusnya ke yang positif. Iya, yang jadi, positif. Jadi kalau keuangan arus kas kita ini sudah positif, kita mau apain nih? Iya, betul. Nah, gimana tuh? Nah itu kalau semisal kita udah tahu nih arus kas kita udah positif, lalu yang poin penting apa sih? Apakah kita harus berinvestasi dulu, atau kita harus punya proteksi dulu, atau kita harus punya dana darurat dulu? Oke, ini salah 3 yang paling penting ya? Iya. Kota dong salah 3. Investasi dulu kah? Atau dana darurat dulu kah? Atau proteksi dulu? Ya. Nah, yang mana nih kira-kira? Yang paling penting kalau yang pertama kita punya penghasilan, paling penting kita harus punya dana darurat dulu. Dana darurat yang paling pertama ya? Iya, dana darurat. Kenapa dana darurat? Kenapa dana darurat? Karena kalau kita nggak punya dana darurat, terjadi kondisi nih amit-amit tiba-tiba mobil kecelakaan, kayak gitu. Terus nggak ada asuransinya. Otomatis kan kita harus ngeluarin dana yang besar. Oke, contoh kecilnya mungkin juga ban motor pecah atau mungkin ada yang harus tiba-tiba diperbaiki gitu ya. Butuh duit 500.000 misalnya, 1 juta misalnya gitu ya. Itu dana darurat. Itu dana darurat. Oke, artinya di tabungan harus punya dana darurat. Iya, harus punya dana darurat. Nah, itu ada hitungannya juga. Kalau dana darurat untuk karyawan itu biasanya kita 6 kali pengeluaran. 6 kali pengeluaran. Kita akan tabungkan di tabungan yang nggak ada ATM-nya, nggak ada m-bankingnya. Oh, oke, yang tidak susah diganggu gugat lah ya, bisa diambil ya. Oke, dan itu harus berupa tabungan. Lebih baik yang liquid ya, yang gampang dicairkan ya. Oke, jangan sampai kita simpannya dalam bentuk tanah mungkin atau properti karena kan harus jual dulu gitu kan, butuh waktu ya, sedangkan mungkin kita butuhnya urgent. Nah, itulah disebut dana darurat. Jadi betul-betul dalam bentuk dana ya. Betul. 6 bulan pengeluaran. Artinya mungkin ini kalau sudah skala besar daruratnya ya. Contoh tadi mobil dan motor kan darurat yang kecil-kecil lah ya. Oke, contoh darurat yang besar seperti apa? Semisal nih rumah kayak ada kena gempa bumi. Rumah kita rusak karena gempa bumi. Rusak kan gede kan, perlu biayanya besar. Betul. Mau nggak mau kan kita juga harus renovasi. Nah, uang renovasi dari mana? Kadang kalau kita nggak punya cadangan dana, itu kan otomatis ada orang utang lagi. Kayak gitu. Jadi dana darurat ini memang untuk kondisi-kondisi di mana urgent dan kita harus cepat membangun rumah kan buat tempat tinggal ya, nggak bisa yang. Betul ya, betul. Berarti salah satunya adalah di awal 2020 kemarin, mohon maaf, banyak yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan. Iya, PHK terutama juga kayak banyak. Contohnya di Bali nih ya. Hotel kena dampak, travel semua kena dampak. Setidaknya ada 6 bulan untuk bertahan hidup dulu ya. Sambil kita mencoba usaha baru gitu ya. Nyari pekerjaan baru atau kita usaha baru itu kita bisa bisa survive paling enggak 6 bulan. 6 bulan survive ya.
Oke, atau dari 6 bulan itu kalau kita bisa mendebak itu akan lebih panjang, mungkin kita lebih hemat lagi supaya mungkin bisa jadi 12 bulan ya? Iya, itu kalau untuk pengusaha atau untuk orang yang sudah berkeluarga itu dana daruratnya 12 kali. Ya Oh, 12 gitu. bulan lah. Oke, betul ya. Berarti lebih prepare lagi, Iya, lebih panjang prepare. lagi sebisa Iya, mungkin ya. Iya. Idealnya 6 bulan. Idealnya 6 bulan kalau untuk karyawan. Oke. Kalau untuk pembisnis itu 12 bulan atau untuk yang sudah berkeluarga kan tanggungannya lebih besar ya. Iya, Ada ada anak istri, ada sekolah. anak. Iya, Nah, betul. itu juga 12 bulan. Oke. Jadi idealnya untuk karyawan 6 bulan, untuk orang berkeluarga 12 bulan. Nah, ya. Oke, sip. Itu pertama Itu dan pertama. Yang kedua, Yang kedua adalah punya proteksi. punya proteksi. Jadi darurat untuk jangka pendek-pendekan lah ya. Iya, buat tiba-tiba pendek, gitu. tiba-tiba. Proteksi, Yang kedua, kenapa proteksi? Kenapa proteksi gini? Jadi kalau kita sudah punya dana darurat, kita kan udah aman kalau nanti terjadi resiko jangka pendek ya. Oke. Cuman kita nggak pernah tahu yang namanya hidup. Oke, Kayak gitu. resiko kehidupan ya? Resiko kehidupan ini kan kita nggak pernah tahu. Apalagi kalau kita sudah berkeluarga. Kayak gitu. Kalau udah berkeluarga, otomatis kan kita punya tanggung jawab finansial ya sama Yes. keluarga. Nah, kalau kita nggak punya proteksi, kalau ada apa-apa sama kita, otomatis kan si keluarga ini nggak tahu gimana cara menghidupinya kan, nggak ada sumber penghasilan yang bisa untuk dia hidup. Nah, habis itu kalau semisal kita mana dulu nih asuransi kesehatan atau jiwa, kayak gitu. Kadang kan orang uangnya cuma segini, masa harus beli dua-duanya, susah kan? Oke, yang paling penting kalau keluarga paling nggak minimal punya asuransi jiwa. Jiwa penting karena itu rumusnya adalah di mana dengan ada atau tidaknya sumber penghasilan atau orang yang memiliki uang untuk hidup keluarganya, itu keluarga tetap bisa hidup tanpa mereka pun. Nah, itu kan dapatnya dari asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Iya. Berarti ini berbicara resiko kehidupan, contohnya meninggal dan sakit. Kalau ya. tadi darurat mungkin resiko-resiko pekerjaan, resiko gempa bumi, ekonomi, pandemi gitu ya. Iya. Nah, kalau ini lebih resiko pribadi. Iya. Si tulang punggung keluarga bisa saja dipanggil sama Tuhan kapanpun. Iya. Orang yang ditinggalkan masih butuh biaya. Bukan hanya 12 bulan ya. Iya. Betul. Oke, kalau 12 bulan mungkin masih bisa tercukupi dari dana darurat tadi. Iya. Tapi untuk jangka panjangnya bisa tercukupi dari proteksi ini ya. Iya, dari proteksi itu. Maka penting banget kenapa ada istilah ada yang orang punya nilai ekonomis setelah dia memiliki penghasilan atau gaji dan di mana orang itu punya orang yang numpang hidup nih sama gajinya. Nah, itu kenapa dia yang harus punya asuransi jiwa. Gitu. Nah, kalau tadi dana darurat idealnya tuh 6 bulan, 12 bulan untuk biaya pengeluarannya. Kalau untuk proteksi idealnya berapa sih mungkin warisan atau uang pertanggungan yang harus kita punya? Nah itu ada hitungannya juga pasti ya. Tiap orang pasti beda-beda. Nah itu hitungannya gini. Semisal saya pakai hitungan yang gampang ya, maksudnya yang paling simple kayak gitu. Semisal ada orang berpenghasilan 5 juta. Terus dia mau ngitung UP-nya berapa nih? Berapa UP yang saya butuhkan nih? Ya. Nah, ini 5 juta ini dikalikan 12 bulan. Dibagi bunga deposito. Nah, itu nanti dapatnya berapa nih? Saya hitung semisal gaji 5 juta kali 12 bulan dibagi bunga deposito semisal nih 6%. Dapat UP-nya 1M. Berarti 1M UP yang ideal untuk gaji si orang yang gaji 5 juta itu? Iya. Preminya kira-kira berapa tuh kalau UP 5 kalau UP 1M? Nah, itu kan beda-beda ya tergantung kalau usia. Produk lagi, usia lagi ya. Usia lagi kan ada hitungannya. Itu tergantung usia lagi. Nah, ini kenapa dapat 1M ini gunanya untuk apa sih? Semisal nih terjadi resiko tutup usia sama orang yang punya gaji 5 juta. Itu uang UP keluar, masukin deposito dengan bunga 6%. Tadi Keluarga akan dapat uang penghasilan yang sama 5 juta setiap bulannya selama kalau pamannya itu di deposito. Kalau depositonya, kalau bukan depositonya sih gitu terus ya. Dan itu pun pasti bisa ditambah untuk bisa UP-nya. UP-nya bisa. Kan tergantung penghasilan lagi ya, saat ini mungkin masih 5 juta. Mungkin tahun depan sudah 10 juta. Nah, itu harus naikin review lagi ya. Review lagi. Sip. Berarti yang kedua, dan darurat proteksi. Baru yang ketiga mungkin kita berinvestasi. Kalau ini sudah terpenuhi, baru kita masuk ke investasi. Itu idealnya ya. Idealnya karena kalau investasi sebenarnya kan lebih ke arah untuk tujuan keuangan kayak memperkaya diri gitu ya. Untuk masa depan gitu ya. Untuk masa depan. Ada yang anak sekolah mungkin masih 3-4 tahun lagi kayak gitu. Cuman kan itu kalau kondisi orang tuanya ada. Iya kan? Tadi kalau kayak proteksi. Tapi kalau kalau kita namanya orang tuanya nggak ada, kalau mau tetap investasi targetnya belum ada, tapi orangnya yang ini juga nggak ada kan juga nggak kecapai tujuannya investasi. Jadi
dan darurat ini mungkin jangka pendek, ini jangka menengah dan resiko-resiko yang bisa terjadi kapanpun. Ini lebih ke jangka panjang ya. Jadi jangan sampai kebalik nih ya. Bapak Ibu teman-teman, investasi dulu sedangkan tidak ada proteksi, tidak ada darurat. Kalau terjadi sesuatu, ujung-ujungnya narik investasinya juga. Iya kan? Benar. Tapi kalau ini dulu baru ini, dan darurat terjadi keadaan daruratnya ambil, ini masih aman, investasinya masih aman. Terjadi resiko kehidupan, sakit atau meninggal, investasinya pun masih aman. Gitu. Jangan sampai kebalik nih ya. Jangan sampai kebalik kayak gitu. Sip, luar biasa sekali ilmu yang kita dapatkan hari ini dari Diva Debbie, jauh-jauh dari Jogja. Cuma syuting video ini di YouTube di Bali ya. Tapi abis ini pastilah jalan-jalan lah ke Bali ya, jalan-jalan keliling Bali ya. Oke, baiklah kalau begitu mungkin terakhir ada yang mau disampaikan buat teman-teman kita yang sedang nonton. Ya, buat teman-teman semua jangan lupa buat belajar apa sih tentang produk-produk insurance, investasi, itu akan membantu teman-teman semua untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Jadi jangan sampai ada lagi generasi sandwich di mana orang tua numpang hidup nih sama anaknya, padahal si anak ini punya tanggungan hidup juga. Jadi buat aman untuk sampai masa tua, penting banget itu tadi, ada dana darurat, proteksi, dan juga investasi. Oke, sip. Jadi Bapak Ibu jangan malas untuk belajar, terutama mengenai perencanaan keuangan, karena dari sekolah kita tidak pernah diajarkan untuk mengelola keuangan kita. Ya cuma diajarin nyari uang doang nih, ya, tapi tidak diajarin mengelolanya. Ya, dan itu sangat bijak kalau kita mau belajar ya. Boleh dikonsultasikan ke kita. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Bye bye.